Mega sendiri mungkin ada yang mau disampaikan juga kan, banyak yang nanya keadaannya Mega sekarang. Keadaan saya untuk saat ini nggak ada masalah, nggak ada problem, dan doakan aja segera kembali ke lapangan hijau. Kritis, katanya nggak bisa bangun, katanya bahkan seperti kabarkan amit-amit meninggal, katanya nggak mau, apa, udah nggak bisa ingat apa-apa, nggak bisa ngomong. Kalian sudah dengar langsung dari Kurnia Mega dengan jawabannya tadi. Tetapi tentu masih ada yang harus tetap diproses supaya dia bisa merumput kembali. Yuk, dengan harapan yang sama, kita ingin melihat Kurnia Mega bermain lagi dan menempatkan Andri sebagai pelapisnya lagi. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya, nama saya Alifian, dan di sini saya akan menceritakan atau paling tidak memberikan asumsi pribadi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kurnia Mega. Nah, sebelum itu kita simak dulu pernyataan dari Sir Alex Ferguson. Suatu hari ketika ia mendapatkan seorang pemain yang bernama Michael Owen, ternyata ia mendapati bahwa pemain ini mudah cedera. Apa yang dilakukan oleh Fergie? Ia menyalahkan pihak Liverpool karena memforsirnya bermain secara terus-menerus kepada Michael Owen, sehingga membuat ia gampang cedera di masa tuanya. Kita lihat kondisi serupa apakah dialami juga oleh Kurnia Mega. Ternyata iya. Kurnia Mega ini sudah dipaksa untuk bermain secara reguler ketika usianya masih 18-an atau 19-an tahun. Dan ia terus bermain sampai ketika usia berapa ya, itu 2017 ia kemudian memutuskan untuk rehat dari dunia sepak bola. Nah, di sini kan pertanyaannya timbul, apakah benar bahwa Kurnia Mega ini sebenarnya mengalami cedera seperti yang dialami oleh Michael Owen? Ya, kalau di sini sih mungkin masih masuk akal karena kita lihat saja bahwa beliau ini diminta untuk membela Arema dan membela tim nasional dan bermain dari usia yang begitu muda. Apakah kemudian ini relate? Ada kemungkinan relate di situ. Tapi kita coba ambil fakta yang lainnya, yakni bahwa kakaknya Kurnia Mega itu meninggal ketika menjadi pemain Arema. Ia adalah Ahmad Kurniawan. Lalu kemudian apa hubungannya? Jadi saya menduga bahwa sebenarnya Kurnia Mega ini menderita penyakit genetik yang diturunkan mungkin dari keluarganya atau ya kita tidak tahu itu. Tetapi yang jelas bahwa Kurnia Mega pada saat itu memiliki dua pilihan, yakni pertama melanjutkan karir sebagai pesepak bola dengan risiko bahwa ia akan bernasib seperti kakaknya. Sekali lagi, ini hanya sebuah asumsi. Ini hanyalah sebuah pilihan. Apakah kemudian ketika ia melanjutkan ia akan seperti itu kan juga kita tidak tahu. Lalu ada yang pilihan kedua, yaitu adalah akhiri karir di sini dan mulailah menjalani hidup dengan cara yang baru. Dan ternyata Kurnia Mega memilih cara yang kedua, yakni mengakhiri karir sepak bolanya di tahun 2017, walaupun mungkin di dalam hatinya ia masih ingin bermain sepak bola. Tetapi saya ingin tekankan di sini sekali lagi bahwa riwayat kesehatan atau riwayat penyakit seseorang itu adalah hal yang pribadi dan itu tidak boleh untuk diungkapkan ke publik. Begini, ketika misalnya kita pernah berkunjung ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu kan riwayat kesehatan pasiennya itu kan ditutup dan biasanya di sana ada tulisannya rahasia. Artinya bahwa riwayat kesehatan seseorang itu sesuatu yang
memang harus dirahasiakan dan bukan untuk konsumsi publik. Makanya di sini ketika Mega berusaha untuk menyembunyikan penyakitnya, menurut saya ini sudah benar. Dan menurut saya yang salah itu justru media-media yang berusaha untuk membongkar aibnya Kurnia Mega. Saya sampai kasihan dengan pemain yang satu ini, tetapi ya bagaimanapun beliau adalah seorang mantan bintang yang sekarang alhamdulillah sudah hidup dengan cara yang baru dan menjalani hidupnya dengan bahagia. Ya semoga saja beliau bisa cepat sembuh dan semoga saja beliau bisa menjalani hidupnya dengan tenang, dengan bahagia, dan semoga kita yang menonton video ini juga bisa menghargai apa yang sudah diputuskan oleh Kurnia Mega itu sendiri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.